Kopi Antik Inspire. Di tengah situasi ganti, pikiran jadi rarungsing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kopi Antik Inspire kembali berjumpa bersama saya Abah Masyun di Sarki Unakula Jayaprakash. Dalam kesempatan ini saya kembali ingin berdialektika dengan Baraya Kopi Antik Inspire tentang tema keumatan dan keislaman. Salah satu tema yang hari ini sangat menarik untuk kita diskusikan, untuk kita dialektikakan adalah tema tentang radikal dan radikalisme. Dua kata yang hari ini kalau kita searching di Google, di pencarian dunia maya, itu begitu sangat banyak sekali muncul. Cuman yang menarik, kata radikal ini sering diidentikan, diposisikan itu dengan agama Islam. Tentu ini satu hal yang menarik. Kenapa ini hanya harus kenanya atau diidentikannya dengan agama Islam, tidak dengan agama yang lain? Ini tentu satu bahasan yang menarik untuk kita coba diskusikan pada kesempatan kali ini. Saya ingin mengawali dengan pendekatan dari sisi terminologi. Kalau kita coba buka kamus, terutama kamus filsafat, kita akan menemukan kata radix sebagai akar kata dari radikal ini. Ini sesungguhnya menjadi salah satu di antara karakter atau ciri berpikir filsafat. Di samping filsafat itu harus bersifat logik, masuk akal, di samping harus sistematik, ada satu hal yang menjadi ciri khas filsafat itu adalah radix atau radikal. Pengembangannya kemudian menjadi radikal, yang sering diartikan itu sebagai berpikir sampai ke akar-akarnya atau berpikir tuntas sampai ke akar-akarnya. Tentu bukan filsafat kalau seandainya tidak berpikir tuntas sampai ke akar-akarnya sampai bisa melahirkan sebuah tesis kebenaran yang bisa dipahami, bisa dibenarkan oleh kalangan manapun. Jadi salah satu radix sebagai salah satu di antara karakter filsafat ini dalam hal ini menjadi konotasi yang bersifat positif. Nah, entah kenapa kemudian dari awal kata radikal kemudian diambil dari kata radix ini kemudian yang tadinya konotasinya bersifat positif tapi kemudian malah berubah menjadi konotasi yang bersifat negatif ketika kata radix ini kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sosiologi. Ini satu hal yang saya pikir perlu pendalaman yang sangat luar biasa. Sebab kalau dilihat dari sisi akar terminologinya, akar kebahasaannya, tentu yang disebut dengan radix atau radikal ini harus dalam sistem berpikir apapun harus yang namanya radikal. Dalam sistem berpikir keagamaan apapun ya harus bersifat radikal. Karena kalau seandainya sebuah sistem berpikir tidak berpikir sampai ke akar-akarnya, tuntas ke akar-akarnya, tentu pemikiran itu menggantung setengahnya. Kalau menggantung setengah itu, kalau dalam bahasa Sunda, kaluhur tepucukan, kehandap teakaran, begitu. Jadi dalam hal ini yang disebut dengan radix atau radikal ini tentu memiliki makna yang bersifat positif, termasuk ketika dikonotasikan atau diidentikan dengan sebuah pemikiran keagamaan. Saya tidak akan jauh membahas agama yang lain, tapi agama saya, agama Islam, termasuk dalam agama Islam juga radix ini harus menjadi bagian dari berpikir keagamaan. Cuman yang saya maksud dengan radix berpikir keagamaan ini, yang saya gunakan terminologinya konotasi yang bersifat positif. Kalau misalnya dalam wilayah akidah bersifat radix itu kan nanti ujung-ujungnya akan membawa pada satu pemahaman ketuhanan, tauhid yang sangat luar biasa, yang intinya kan nanti akan memunculkan sebuah pemahaman keyakinan akidah Islam yang sangat luar biasa, yang nanti ujung-ujungnya memunculkan
pemahaman-pemahaman generik yang selanjutnya begitu. Jadi berpikir radikal ini satu bagian yang harus dalam pemikiran keagamaan Islam, termasuk dalam radikal dalam sisi fikih, radikal dalam sisi pemikiran syariah, radikal dalam sisi berakhlak dan lain-lain sebagainya. Saya melihat dalam pemikiran keagamaan radikal itu harus ada, dan saya pikir bukan hanya dalam Islam. Dalam pemikiran agama apapun, radikal ini harus menjadi bagian dari nilai cara berpikir dalam setiap agama, biar nanti setiap orang beragama itu tuntas menghayati nilai-nilai keyakinannya, tuntas menghayati nilai-nilai kebenarannya, tuntas menghayati nilai-nilai syariah, nilai-nilai ibadah yang dia lakukan, yang ujung-ujungnya tuntas dia melakukan sebagai seseorang yang menjadi bagian dari nilai keagamaannya, sebagai bagian dari khalifah yang menjadi wakil Tuhan, wakil kebaikan Tuhan lewat akhlakul karimah dalam hidup dan kehidupannya. Ini satu hal yang bersifat positif. Nah, cuman saya lihat kemudian dari ada perkembangan yang ini yang harus menjadi bahan perhatian kita. Entah kenapa kemudian kata radikal yang begitu luar biasa positif ini kemudian memiliki kata negatif, memiliki kata yang bersifat destruktif. Malah yang lebih luar biasa lagi, kata radikal ini sering hanya diidentikan dengan pemahaman keagamaan Islam, tidak dalam pemahaman keagamaan yang lain. Tentu ini satu tanda tanya besar, kenapa sampai seperti ini. Kalau saya sih melihatnya ada semacam politik bahasa, ada semacam terminologi radikal ini ada disusupi dengan politik-politik tertentu yang salah satunya jelas ingin mendiskreditkan nilai-nilai kemuliaan dari nilai-nilai agama Islam itu sendiri. Padahal dari sisi awal saya katakan kata radikal ini satu hal yang bersifat positif, tapi kemudian diidentikan dengan hal yang bersifat destruktif, malah kemudian identiknya itu dengan agama Islam. Seolah-olah dalam agama lain ini tidak sama, tidak ada yang radik dalam arti yang bersifat negatif ini. Jelas kalau kita meneliti dengan pendekatan media, ini seolah-olah ada framing tertentu yang ingin mengidentikan kata radik dalam arti negatif ini dengan keberagamaan Islam. Bahkan ada semacam setting agenda media tertentu yang seolah-olah radikal ini dekatnya dengan Islam, seolah-olah karakter ini tidak ada dalam agama yang lain. Ini satu hal yang perlu diluruskan juga. Di satu sisi memang kalau saya melihat ini kan kalau kita coba menggunakan pendekatan pasca kolonialisme, ketika penjajahan secara fisik sudah tidak ada di muka bumi ini, maka salah satu yang rasional itu adalah penjajahan yang bersifat psikologis. Salah satu penjajahan bersifat psikologis itu melalui penjajahan kebahasaan. Maka muncul politik bahasa seolah-olah ingin mendiskreditkan bahwa hanya agama Islam lah yang bersifat radix. Padahal radix ini adalah sebuah karakter berpikir. Dan karakter berpikir ini bisa ada dalam sistem berpikir manapun, sistem berpikir keagamaan manapun, tidak hanya ada di dalam sistem berpikir Islam. Ini satu hal yang harus saya dialektikan dengan Baraya Kopi Antik Inspire. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saya katakan, entah kenapa kemudian ini identik dengan Islam. Seolah-olah ketika terjadi hal-hal yang bersifat kriminal, kemarin misalnya terjadi ada upaya ikhtiar untuk melakukan bom bunuh diri dan lain sebagainya, kata radikal ini langsung diidentikan dengan si pelaku. Ketika identik pelaku ini adalah seorang muslim dan lain sebagainya. Demikian juga yang terjadi di markas besar Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta. Karena pelakunya menggunakan pakaian muslimah, seorang perempuan muslimah, kemudian dengan secepat kilat kemudian ini diidentikan dengan kaum radikal karena yang dianggap kemudian yang diangkatnya adalah kata-kata ini yang terjadi framing media termasuk dalam media-media mainstream seolah-olah radik hanya milik Islam dan seterusnya. Oleh karena itu saya justru menjadi curiga
ini ada agenda tersembunyi seperti apa, sampai kemudian ketika ada tindak kriminal, tindak kejahatan menimpa salah seorang muslim sebagai pelakunya, kata-kata radikalisme Islam ini begitu cepat mencuat ke permukaan, menjadi viral. Tapi ketika dengan intensitas pemikiran keagamaan yang sama, agama lain melakukan, ini tidak disebut sebagai radikal, tapi ini hanya disebut sebagai kriminal biasa yang tidak ubahnya seperti kriminal jalanan lainnya. Ini satu hal yang kedua. Kemudian yang ketiga, karena ini adalah ada kecurigaan, maka mesti kita curiga juga ini ada agenda setting yang luar biasa, yang tentu tujuannya sangat bersifat politis. Kalau kita ikuti pemikiran pasca kolonialisme, tentu seolah-olah hari ini sedang terjadi kolonialisme gaya baru melalui salah satunya itu penjajahan psikologis, termasuk diantaranya menggunakan penjajahan melalui teknologi, penjajahan melalui politik bahasa, dan lain-lain sebagainya. Ini satu hal yang harus menjadi bahan alur dialektika kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya ingin tegaskan, radikal itu harus di dalam agama apapun, termasuk dalam agama Islam. Tapi kalau sudah disusupi dengan nilai isme, biasanya ini kata radikal ini konotasinya menjadi konotasi yang bersifat negatif. Persis seperti kalau saya analogikan, Karl Marx ketika dia merumuskan pemikiran-pemikirannya, pemikiran komunismenya, kemudian disebut sebagai Marxis. Marxis itu bagian dari pemikiran kemanusiaan. Artinya dari sisi sejarah mungkin ada benar ada tidaknya sebagai sebuah pemikiran. Tapi kalau sudah dikasusupi kata isme, inilah yang tidak boleh. Jadi Marxis itu ya bagian dari pemikiran. Kalau pemikiran kan itu melalui sebuah dialektika pemikiran yang sangat luar biasa. Sudah melalui sebuah dialektika tesis, antitesis, dan sintesis. Artinya bisa benar, bisa salah, dan seterusnya. Makanya kalau sudah disusun oleh isme, maka berhenti pembenaran pemikiran yang tadi itu pada sebuah terminal kebenaran. Nah, kalau sudah berhenti pada sebuah terminal kebenaran, akhirnya kemudian muncul pembenaran secara tunggal. Jadi isme ini cenderung membenarkan pembenaran secara tunggal. Inilah yang harus dihilangkan. Komunis, saya pikir kalau kita coba gali dari sisi kebahasaan, halus. Ketika setiap manusia itu harus bersifat komunal, harus bersifat saling menolong, bersifat sosiologis dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah masuk pada isme, komunisme, inilah yang jangan. Nah, termasuk juga Islam radikal itu harus. Tapi kalau sudah radikalisme, inilah yang harus dihindari. Karena kalau sudah masuk pada isme, dimasuki oleh susupan isme, akhiran isme, biasanya pemikiran itu kemudian menjadi linier, menjadi tetap, menjadi baku, yang pada akhirnya kemudian muncul yang disebut dengan klaim trust, kebenaran hanya satu, itu pun kemudian kebenaran milik dia, sementara kemudian kebenaran yang lain menjadi salah. Sekali lagi, radikal di dalam Islam itu harus, karena inilah yang diajarkan dalam setiap agama, termasuk agama Islam. Tapi kalau radikalisme, inilah yang harus sama-sama kita hindari, karena radikal lebih kepada bersifat positif, tapi kalau radikalisme ini lebih bersifat destruktif, maknanya sangat bersifat negatif. Ini barangkali Baraya Kopi Antik Inspire yang ingin saya dialektikakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Abah Asgun di Saking Nakula Jaya Perkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pikiran akademi, kopi anti, komunikasi pikiran analitik. Kopi anti, komunikasi pikiran akademi.